Sorotan lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuriyanta atau MAN sebagai tersangka suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MAN adalah satu dari 4 orang tersangka yang ditetapkan Kejagung. Dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuriyanta diduga menerima suap sebesar 60 miliar rupiah dari 2 tersangka lain berinisial MS dan AR melalui perantara WG. Pemberian suap ini dalam rangka pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 hingga Maret 2022. Agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan onslak atau perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Hakim MAN adalah satu dari 4 tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam kasus ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengatakan penetapan 4 tersangka setelah ditemukan bukti cukup adanya tindak pidana suap dan gratifikasi. Terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kini keempat tersangka ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Adapun keempat orang tersebut masing-masing adalah: 1. Tersangka WG yang bersangkutan selaku Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi saat ini jabatan yang bersangkutan adalah Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penetapan nomor 21 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang kedua, tersangka MS yang bersangkutan adalah seorang advokat. Penetapan tersebut berdasarkan surat nomor 22 tanggal 12 April 2025. Kemudian yang ketiga adalah AR, juga sebagai advokat, dengan penetapan nomor 23 tanggal 12 April 2025. Dan yang terakhir adalah MAN yang bersangkutan saat ini menjabat selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah barang bukti yakni uang dalam kurs rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan yen. Sejumlah mobil mewah pun disita. Penggeledahan dilakukan sejak Jumat 11 April hingga Sabtu 12 April 2025. Untuk tersangka Ketua PM Jaksel M. Arif Nuriyanta, penyidik Kejagung menggeledah di Jakarta ataupun luar Jakarta. Informasi lainnya, Saudara, KPK masih mendalami peran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. KPK akan memeriksa sejumlah saksi termasuk meneliti barang bukti elektronik yang disita untuk mengetahui keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ketika informasi sudah cukup, baru penyidik akan memanggil Ridwan Kamil. Selain barang bukti elektronik, KPK juga menyita kendaraan dari penggeledahan di rumah Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. KPK telah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB dengan kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Untuk pemanggilan kita masih ke pemanggilan saksi-saksi lain. Saya kayaknya di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Nah, apakah nanti lihat dipanggil? Kalau nggak salah dipanggil di sini. Kalau nggak salah ya dipanggil di sini. Nanti ditungguin saja ya yang hadir. Nah, karena kita juga perlu
informasi yang lengkap dulu terhadap peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang, sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi. Informasi usai jeda saudara, rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia diakui Presiden belum final. Meski harga emas terus naik, minat warga untuk membeli perhiasan maupun logam mulia masih tinggi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti.